Nah, apa bedanya? Hukum 1.0 itu mencoba memecahkan masalah-masalah konvensional. Kita ambil contoh, transportasi. Jadi hukum 1.0 itu mencoba mengatasi masalah transportasi konvensional, yaitu misalnya, plat merah itu untuk dinas, plat ini hitam untuk pribadi, plat kuning itu untuk transportasi umum, untuk mobil. Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Itu hukum 1.0 menurut Roger Branswood. Hukum 2.0 adalah hukum di mana masalah yang dipecahkan oleh hukum itu bukan lagi masalah konvensional. Konvensional itu artinya tradisional, yang masalah yang umum gitu loh. Jangan lagi nanti bilang terlalu tinggi bahasa Kak. Karena bedakan itu terlalu tinggi bahasa atau terlalu rendah pemahamannya teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman selalu menggunakan bahasa-bahasa TikTok. Sorry to say. Hukum 2.0 adalah hukum yang mencoba mengatasi masalah-masalah yang disebabkan oleh disrupsi teknologi. Contoh kalau kita masih bahas transportasi adalah transportasi online. Tarif atas, tarif bawah dalam peraturan Menteri Perhubungan. Bonus-bonusnya Grab, Gojek, Maxim itu dibahas semua dalam peraturan Kementerian Perhubungan. Itulah karakteristik dari Law 2.0 yang mencoba membahas, memecahkan masalah yang datang bersama disrupsi teknologi. Sementara kita sekarang berada di Law 3.0 atau hukum 3.0. Apa itu hukum 3.0? Yaitu ketika masalah yang datang itu bukan lagi disebabkan oleh manusia, tetapi oleh AI. Subjek hukumnya adalah AI. Pandangan tradisional menyatakan bahwa subjek hukum itu adalah manusia atau orang dan badan hukum. Tetapi penelitian-penelitian internasional dalam artikel-artikel bereputasi itu sudah membahas tentang potensi AI sebagai subjek hukum. Misalnya contoh kasusnya adalah kalau kita konsisten pada transportasi, bagaimana pertanggungjawaban ketika mobil otonom Tesla, mobil otonom itu mobil yang tanpa pengemudi, pengemudi. Di Iron Man gitu Kak, sudah ada mobil tanpa pengemudi, Tesla, Google Car, Apple Car, BYD misalnya di China. Itu sudah tanpa pengemudi. Kita bisa santai tidur-tidur, jalankan. Nah, pertanyaannya adalah ketika mobil otonom itu menabrak seorang anak-anak tiba-tiba lari melintas di jalanan, siapakah yang harus dimintai pertanggungjawaban? Apakah orang tua anak? Apakah yang punya mobil tersebut tetapi tidak menyetirnya? Atau perancang dari mobil tersebut, misalnya Tesla, Google, BYD dan sebagainya? Itu akan menjadi kasus-kasus hukum yang karakteristik dari Law 3.0.